Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Sandi Kurniawan. Saya dari DMG 0025104 dari kelompok B5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi 2.1. Nah, ini terbagi menjadi 3 laporan atau skenario. Pada laporan pertama, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik toilet karena sulit buang air kecil. Untuk soalnya, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Yang kedua, jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Yang ketiga, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomik dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Oke, kita next. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang anatomi penis. Oke, jadi secara umum penis terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu pars libera sama pars fixa. Pars libera merupakan bagian penis yang bebas atau bagian yang terlihat dari luar. Jadi pada bagian ini terdapat 2 struktur utama, yaitu corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Corpus spongiosum terletak di bagian ventral penis dan dilalui oleh uretra spongiosa. Pada bagian distal, corpus spongiosum akan melebar dan membentuk glans penis. Sementara itu, corpora cavernosa terletak pada bagian dorsal penis dan merupakan jaringan erektil utama yang berperan dalam proses reaksi. Oke, selanjutnya ada pars libera. Ini ada corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Yang pertama ada corpus spongiosum. Ini terletak di bagian ventral corpus penis, dilewati uretra pars spongiosa. Setelah itu distal melebar menjadi glans penis. Selanjutnya corpora cavernosa terletak di bagian dorsal penis, merupakan jaringan erektil utama dan terdapat 2 corpus cavernosus, dan di situ ada masing-masing diliputi tunika albuginia tebal. Setelah itu ruang-ruang corpora cavernosa itu disebut dengan cavernae. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang skrotum. Nah, jadi skrotum itu sendiri itu merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan. Nah, untuk skrotum sendiri ini berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Terus di bagian mediana skrotum itu terdapat bagian yang namanya rave scorti. Nah, oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang urutan lapisan pada skrotum. Yang pertama itu ada dari luar ke dalam. Jadi yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia dartos dan musculus dartos, yang ketiga ada fascia spermatica externa, yang keempat ada musculus crematorica, berikutnya ada fascia spermatica interna, berikutnya ada tunica vaginalis lamina, yang satu ada parietalis, yang kedua ada visceralis. Berikutnya ada tunica albuginea, yang berikutnya ada tunica vasculosa, yang terakhir di sini ada substantia testis. Oke, next slide. Oke. Nah, di sini kita akan bahas tentang testis. Nah, testis ini merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Jadi, struktur ini merupakan organ yang homolog dengan ovarium pada wanita. Jadi, testis itu terletak di dalam skrotum dan jumlahnya sepasang, yaitu testis kanan dan kiri. Jadi, umumnya testis kiri itu berada lebih rendah dibandingkan testis kanan karena panjang funiculus spermaticus pada sisi kiri biasanya lebih panjang. Berikutnya, di dalam testis itu terdapat tubulus seminephreus yang merupakan tempat berlangsungnya proses spermatogenesis atau
pembentukan sel sperma. Oke, selanjutnya lapisan pembungkus testis. Next slide. Oke. Jadi testis itu memiliki beberapa lapisan pelindung yang membungkusnya. Nah, lapisan yang paling luar ini ada tunika vaginalis yang terdiri dari dua bagian, yaitu parietalis dan lamina visceralis. Tunika vaginalis ini merupakan lapisan serosa yang memungkinkan testis bergerak bebas di dalam skrotum. Terus di bawahnya terdapat tunika albuginea, yaitu lapisan jaringan ikat tebal yang berfungsi melindungi struktur dari testis. Terus lapisan paling dalam adalah tunika vaskulosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan berperan dalam menyuplai nutrisi serta oksigen ke jaringan testis. Selanjutnya jalur perjalanan sperma. Jadi sperma kan pertama kali diproduksi dalam tubulus seminiferus yang terdapat pada testis tadi. Setelah itu sperma akan menuju rete testis dan kemudian masuk ke ductuli efferentes. Selanjutnya sperma ini disimpan dan mengalami pematangan di epididymis. Nah, dari epididymis ini sperma akan bergerak menuju ductus deferens. Setelah ductus deferens kemudian bergabung dengan ductus dari vesicula seminalis membentuk ductus ejaculatorius yang bermuara di uretra prostatica. Nah, akhirnya sperma akan melewati uretra dan keluar melalui ostium uretrae externum dan terjadilah proses yang namanya dengan ejakulasi. Oke, next slide. Oke. Jadi sini ada torsion testis, varikokel dan pembesaran prostat. Kita akan bahas tentang klinis terlebih dahulu. Jadi torsio testis itu terjadi ketika funiculus spermaticus atau tali sperma itu mengalami puntiran sehingga aliran darah menuju testis terhambat. Jadi kondisi itu tuh biasanya menyebabkan nyeri hebat secara tiba-tiba pada skrotum dan merupakan keadaan darurat medis. Yang tengah ini ada varikokel, yaitu pelebaran atau dilatasi vena pada plexus pampiniformis dan di dalam skrotum. Jadi kondisi itu sering digambarkan seperti sekumpulan cacing dan lebih sering terjadi pada sisi kiri. Sedangkan yang kanan ini ada pembesaran prostat, dapat menekan uretra sehingga menyebabkan gangguan buang air kecil seperti sering ke toilet, terus pancaran urin lemah atau susah untuk pipis atau untuk berkemih. Oke, next slide. Oke, kita akan bahas tentang laporan 2. Di sini saya akan bacakan dulu skenarionya. Saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya, ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa buang air kecil tidak lampias. Nah, keesokan harinya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Untuk pertanyaannya, yang pertama jelaskan pembagian organ sistem oropatika dan fungsi umum masing-masing organ. Yang kedua, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Oke, next slide. Oke, yang pertama pembagian organ sistem oropatika dan fungsinya. Yang pertama di sini ada ginjal. Itu organ utama pembentuk urin. Terus di ginjal ini dia tuh juga menyaring darah melalui proses filtrasi di glomerulus. Terus mengatur keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa. Selanjutnya mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti ureum, kreatinin dan asam urat. Selanjutnya menghilangkan hormon seperti eritropoietin dan renin. Dan next slide. Di sini ada ureter. Nah, ini yang bagian panjang ini itu adalah saluran yang membawa urin dari ginjal menuju kandung kemih. Terus pergerakan urin ini dibantu dengan gerakan peristaltik. Peristaltik itu berarti gerakan mendorong. Oke, next slide. Kita akan bahas tentang vesika urinaria. Nah, atau kandung kemih, yaitu tempat penyimpanan urin sementara. Ini dindingnya dapat peregang saat urin bertambah. Berikutnya ada uretra.
Nah, uretra ini adalah saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Nah, si uretra ini berperan dalam proses miksi. Nah, proses miksi ini berarti dia tuh proses berkemih. Oke, next slide. Oke, jadi di sini ada soalnya, yaitu alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra dan bagian-bagian yang dilalui. Oke, sebentar. Oke. Jadi di sini ada beberapa bagian penting dari si ren ini, dan saya akan membacakan nih. Oke, baik. Jadi di sini ada yang pertama, ada glomerulus. Nah, di glomerulus ini itu tempatnya untuk memfiltrasi darah. Nah, berikutnya ada kapsula Bowman. Nah, fungsi dari kapsula Bowman sendiri itu sebagai menampung cair, maksudnya filtrat pada awal-awal. Yang berikutnya adalah tubulus contortus proximal. Ini sebagai reabsorpsi utama ketika cairan urin masuk ke ginjal, seperti itu. Berikutnya ada lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ini fungsi singkatnya dia berfungsi sebagai mengatur konsentrasi dari urin itu sendiri. Berikutnya adalah tubulus contortus distal. Ini adalah bertugas sebagai sekresi dan pengaturan ions. Berikutnya ada ductus collectivus. Ini fungsinya untuk mengumpulkan urin dari nefron. Nah, berikutnya ada pelvis renalis. Ini ada penampungan urin pada ginjal. Jadi semua urin itu ditampung di pelvis renalis. Nah, berikutnya ada ureter. Ureter seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Di sini adalah sebagai saluran dari ginjal nanti akan menuju ke kandung kemih atau vesika urinaria. Setelah masuk ke vesika urinaria atau kandung kemih, nah itu tugasnya untuk penyimpanan urin atau bisa menampung urin dengan kapasitas pada orang dewasa 500 ml. Berikutnya di sini adalah yang terakhir ada uretra. Nah, uretra sendiri ini merupakan saluran keluar urin dari tubuh. Oke, next slide. Ada laporan ketiga, saya bacakan skenarionya. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge. Memperhatikan menu pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Yang pertama, jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spatium perinei, profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Berikutnya, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan episiotomi. Oke, next slide. Di sini ada dasar pelvis dan perineum. Jadi dasar pelvic atau pelvic floor ini merupakan struktur yang tersusun dari beberapa otot yang berfungsi menopang organ-organ di dalam rongga pelvis. Jadi komponen utama dari dasar pelvis ini adalah otot levator ani yang terdiri dari pubococcygeus, puborectalis, dan iliococcygeus. Nah, selain itu terdapat juga otot coccygeus yang membentuk diafragma pelvis. Berikutnya, struktur ini tuh memiliki beberapa bagian atau fungsi penting, yaitu sebagai menopang organ-organ pelvis seperti kandung kemih, uterus, dan rektum. Nah, selain itu juga bisa mengontrol kontinensia urin dan feses, serta itu juga bisa berperan penting dalam proses persalinan dengan membantu menopang dan mengarahkan jalannya janin saat melewati jalan lahir. Oke, next slide.
kita akan membahas tentang membrana Perinei. Oke, jadi membrana Perinei ini merupakan ini cukup tebal yang menutup spatium Perinei profundum dan menjadi tempat pelekatan berbagai otot. Jadi struktur ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, menopang organ-organ urogenital yang berada di daerah pelvis dan bagian bawah. Yang kedua, menjadi tempat perlekatan otot-otot perineum yang berfungsi sebagai reproduksi dan mixing. Nah, selain itu, membrana Perinei juga membantu menstabilkan dasar pelvis sehingga organ-organ di dalam rongga pelvis tetap berada pada posisinya. Oke, next slide. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spatium Perinei profundum. Jadi di situ adalah ruang yang berada di antara diafragma pelvis dan membrana Perinei. Nah, isi ruang ini ada muskulus, yaitu muskulus sphincter urethrae externus, juga ada kelenjar bulbouretral, ini pada pria. Berikutnya ada bagian uretra. Nah, untuk fungsinya sendiri, spatium Perinei profundum ini adalah mengontrol untuk pengeluaran urin. Oke, next slide, yaitu pembagian perineum. Di sini ada regio urogenital di anterior dan regio analis posterior. Nah, yang regio urogenital yang di anterior itu berisi uretra dan organ genitalia eksterna. Untuk yang posterior atau regio analis ini berisi anus dan otot sphincter ani. Oke, next slide. Di sini ada perbedaan pelvis pria dan wanita. Saya akan jelaskan secara singkat aja. Yang pertama ada pelvis wanita. Dia tuh lebih lebar, inlet pelvis lebih oval, dan sudut subpobik lebih besar. Sedangkan pada pria lebih sempit, inlet pelvis lebih sempit, dan sudut subpobik lebih kecil. Next slide. Ini ada bidang Hodge. Itu tujuannya untuk menilai penurunan kepala janin saat persalinan. Ini terdiri dari 4 bidang. Hodge pertama melalui promontorium sacrum ke tepi atas symphysis pubis. Yang kedua ada Hodge 2, ini melalui tepi bawah symphysis pubis. Hodge 3 ada melalui spina ischiadica maksudnya. Yang keempat ada Hodge 4, yaitu melalui os coccygeus. Oke, next slide. Ini ada klinis, yaitu episiotomi adalah tindakan membuat sayatan pada perineum saat persalinan untuk memperbesar jalan lahir. Nah, tujuannya sendiri ini mencegah robaikan perineum yang tidak terkontrol. Berikutnya mempermudah keluarnya kepala janin. Berikutnya ada jenis episiotomi, ini ada median dan mediolateral. Nah, untuk yang paling sering digunakan ini ada mediolateral. Baik, oke, terakhir. Oh, sudah selesai. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga penjelasan dapat diterima dengan mudah. Jika ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.